tidak terlalu menantang pokat ini. Ke situ duren ya. Halo Sobat Pokat dimanapun berada. Kembali lagi dalam acara Pokat tentunya. Podcast Katolik. Oke, Podcast Katolik bersama saya Mbak Vita. Dan saya Rasul Romo Sulatin. Oh, Romo Sulatin, bukan Romo Yohanes ya? Bukan. Oh, bukan, Romo Sulatin. Gitu ya, Mo ya? Ya. Sebagai host utama dan saya co-host ya, Mo ya? Enggak kebalik. Oh, kebalik ya? Host utama saya co-host gitu. Ya udah, host utama dua-duanya ya, Oke sama-sama lah. gede soalnya. Baik, luar biasa pada hari ini episode podcast yang luar biasa. Luar biasa. Pokat yang luar biasa. Bajunya udah sesuai loh ini, sama loh ini. Aku belum. Kemarin udah pesen tapi belum jadi. Belum kayaknya. jadi ya, sedang dalam proses Sedang begitu dalam ya. proses. Oke. Baik, Romo Sulatin, hari ini kita bersama dengan siapa ini? Pokat yang luar biasa hari ini. Bersama dengan orang nomor satu di Lampung. Di Lampung, siapakah dia? Monsinyur Afin. Monsinyur Afin, selamat datang Monsinyur. Kepanjangannya lo lengkap. Monsinyur Vincenzi Setiawan Triatmojo. Iya, begitu. ngetes. Ya Monsinyur Afin, selamat datang di Pokat Paroki Pringsewu. Tadi saya sudah ngobrol-ngobrol sebentar loh. Sudah berapa kali pengalaman, sudah banyak ya Monsinyur ya pengalaman podcastnya. Kalau mungkin Monsinyur nggak panas dari dalam ini sekarang. Kalau kita gimana? Saya panas dari dalam, ada AC ini. Masih ada sih tapi tetap bolong ya. Baik, luar biasa Sobat Pokat, hari ini kita akan berbicara panjang lebar mengenai apa, Romo? Mengenai devosi. Ya nggak Devosi. sih? Bener ya? Eh? Bener nggak tim ya? Betul. Ini kalau nggak sepakat nanti saya tinggal. Jangan Monsinyur. Ya, baik, tentang devosi yang kebetulan pada tahun ini Keuskupan Tanjung Karang berada pada tahun devosional seperti itu ya. Romo, aduh grogi bener saya ini. Maaf ya Monsinyur. Gak apa-apa, ngomong terus aja. Jangan berhenti pokoknya Iya. gitu ya. Luar biasa. Untuk yang pertama ya, langsung aja ya. Dipikir hanya jenengan juga grogi. Saya ini grogi loh. Iya, mau tanya-tanya dulu Monsinyur. Gimana Monsinyur kegiatannya? Dengar-dengar dari sumber terpercaya. Badmintonnya masih jalankah? Masih. Masih ya. Kadang-kadang. Masih kadang. Soalnya dengar dari narasumber terpercaya rekan badminton waktu di Palembang nih. Oh, begitu. Iya. Kabar burung namanya. Burung ya. Ya, nyanyi-nyanyi masih ya Monsinyur. Masih. Iya, luar biasa. Kemudian mencipta lagu? Mencipta lagu belum sempat ini. Belum sempat ya. Kesibukan yang luar biasa ya. Enggak juga. Oh, enggak. Apa ini? Namanya juga uskup ya pasti sibuk lah. Emangnya harus saya. Coba dihitung jadi uskupnya itu berapa hari Romo? Ayo inget nggak? Dulu tanggal 1 Mei. Iya jelas, enak gampang Ini diingat. tanggal berapa? Tanggal berapa Tim? Tanggal 7 Oktober. Sampai hilang. Karena groginya sampai hilang. Oke, tanggal 7 berarti Mei Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. 6 6 bulan. bulan. 6 bulan ya. Pasti sangat luar biasa pengalamannya dalam 6 bulan pertama ini. Sudah 100 hari berarti ya Mo ya? Sudah, 100 gitu. hari, hampir 200. Sudah terbukti kan itu. Baik. Kita 100 hari ya. Iya. Iya, biasanya gitu ya Bapak Uskup ya kalau Saya pejabat. malah lupa dulu kalau harus janji kayak gitu. Iya. Oh gitu ya. Untung lah nggak ada yang ingat ya. Nggak ada ingat ya. Ini diingatkan jangan-jangan ini. Janji. Sudah lewat. Sudah lewat ya 200 hari. Oke, Iya. baik. Yang pertama silakan. Romo. Oke, di Monsinyur, kan di keuskupan kita itu kan sedang menghidupi tahun devosional. Kalau boleh tahu sebenarnya devosi itu apa, Monsinyur? Ini salah kalau nanya. Orang sudah hampir selesai baru nanya. Justru saya yang nanya. Saya orang baru. Saya orang baru. Ya, saya ini karena berada di pertengahan ya. Ya. Pertengahan karena Mei ya. Betul. Tapi nanti bulan
November ini sudah berakhir karena Sudah berakhir, betul. mengikuti tahun liturgi. Ya. Kristus Raja berarti selesainya tahun devosional. Ya. Kemudian satu Advent pertama itu mulai tahun berikut. Nah, tahun ini tahun keberapa coba? Ayo, ayo. Beneran ini ya. Ya, kamu masa hanya yang baru yang suruh belajar? Oh, dibalik ini. Mau tahu nggak? Iya, silakan Romo. Wani piro? Yang ditanya Bapak Uskup jenengan. Ya, ini sudah tahun yang ke Tahun yang ke-6. Nah, ya. tahun depan tahun yang ke-7. Ketujuh. Baik. Kalau saya tanya tahun yang ke-7 pasti nggak tahu temanya apa kan? Iya. Saya harus tahu karena saya harus nyiapin Bahan. dan surat gembala, ya kan? Berarti melanjutkan seperti itu ya, Ya maksudnya iyalah, ya. masa saya ubah semua? Nggak boleh. Benar sekali ini di pengunjung memang benar ya. Bapak Uskup yang Penghujung. buat, saya yang baca nanti di paroki Ya. kan. Tinggal bacakan gitu. Ya kan? Yakin nih? Ya, dibacakan lah. Oh iya. Paroki mana? Nah, saya harus tanya nih yang punya pengalaman langsung di Iya. paroki-paroki kan. Iya. Nah, yang dibuat di Brengshewu ini apa nih selama tahun devosional ini? Ya. Baru kali ini narasumber tanya kepada saya. Ya, Kok kita salah pilih. Orang baru suruh menjawab apa yang sudah lama terjadi. Tambah kemeringet ya. Ya, yang saya tahu kan ada doa, Ya. Nah, doa tahun devosional Ya, betul setiap sebelum misa, Ya. baik misa harian maupun misa hari Minggu. Ya, betul. Nah, saya curiganya di situ karena di doa itu ditulis akan menjalankan, ya kan? Berarti belum ya. Akan berarti baru akan ya. Nanti selesai tahun devosional, Baru jalankan. doa di akhir tahun itu masih bunyinya akan. Akan. Nah, harus berarti kita punya apa ini? Tanggung jawab besar ini. Tanggung jawab besar. Nah, apa yang selain doa itu Oh yang ya, sudah selain dibuat? doa ya, Nah, Romo setiap ya. hari ketika misa ya, gantian-gantian Saya ini. Waduh. Laporan ini. Kita juga ada adorasi ya Romo ya, adorasi di bulan Mei kemarin ya dan kemarin bulan Adorasi Oktober. rutin, ya. Ya, kemudian kemarin bahan yang APP ya kita pakai khusus untuk devosional itu. Nah, itu kan berarti kita buat. soal sejarah, soal apa itu devosi. Yeah. Aku mau tanyanya sama bagaimana? Berarti sahabat pokat tentunya udah tahu ya. Kalau Ya, dibuat. justru saya balik berarti salah. Harusnya dimulai dulu kan dijelaskan tentang sejarah, Iya. apa itu devosi, lalu bagaimana dijalankan, ada berapa banyak devosi di gereja Katolik. Betul kan. sekali. Nah, ini sudah mau selesai baru dijelaskan kan Iya juga. terlambat ya. Nah, tapi justru karena itulah ketika saya berada di tengah-tengah tahun ini, tahun devosional, dan saya sudah ikut mendoakan dalam misa harian, kemudian berpikir apa yang harus dibuat untuk membuktikan bahwa kita Sedang menjalani tahun devosional. tidak hanya itu, tidak main-main dengan Ini tahun devosional devosional. luar biasa. Ya bukan hanya mendoakan. Betul, Nah, ya. maka kemudian karena saya orang baru ya, Ya. belum ngerti semua, yang saya buat adalah mengumpulkan semua istilahnya elemen pendukung Ya. reksa pastoral di Keuskupan Tanjung Karang ini. Karena kalau tidak kenal maka tidak pernah ketemu. Salah. Saya mau klarifikasi juga ini Monsinyur. Nah, itu kan Iya. terus ya semua kan ada apa namanya kategori. Iya. Jadi dalam reksa pastoral kita itu ada kategorinya. Ya. Nah, saya kategorinya kelompok komisi. Nah, itu ada komisi pengembangan iman, nanti kemudian ada kepemudaan, ada kerawam, ada kalau yang tergabung di kompi itu ada liturgi, katekese, dan kitab suci, ditambah keluarga kalau salah ya, komisi keluarga ya. Nah, lalu
itu yang masuk sebetulnya dalam pendukung utama reksa pastoral kita, karena itu strukturnya itu ada di bawah hierarki gitu lah istilahnya, di bawah uskup. Tapi ada juga pendukung-pendukung lain yang tidak kalah penting, yaitu kelompok-kelompok devosional. Nah, nanti yang namanya kelompok aktivis, ada kelompok profesional, ada kelompok karya sosial misalnya kan. Nah itu sudah hampir semua saya undang gitu. Diundang ya, Rom? Ya, Monsinyur ya, langsung ya. Karena dikenali. Saya dipilih untuk menjadi tuan rumah. Ya. Jadi saya undangi untuk kumpul supaya saya tahu sejauh mana geraknya itu ya. Nah, kemudian yang belum ini kelompok profesional, misalnya pengusaha, kemudian dokter atau tenaga kesehatan gitu ya. Nah, tapi semua nanti akan. Nah, kelompok devosional ketemu saya itu bulan apa ya? Akhir Juli kali ya. Akhir Juli. Lalu karena kebetulan ada pergantian koordinator bagi kelompok devosional, jumlahnya itu ada 5 besar gitu ya, 5 besar kelompok devosional. Nah, kemudian harus ada koordinatornya. Selama ini Romo Dani. Nah, lalu kemudian diganti oleh Romo Anggoro. Nah, pada waktu saya kumpulkan itu, saya tantang, bisa nggak ini kelompok devosional ini bersatu bekerja sama merayakan puncak tahun devosional. Nah, tahu nggak apa yang dibuat? Pasar Kitab Suci. Kemudian jangan bikin malu. Gimana? Sebelumnya maaf. Kemarin berdekatan. Iya. Puncak tahun devosional. Iya, puncak tahun devosional yang kemarin dilaksanakan di Pahoman. Soalnya berdekatan, mau ini agak hanya selisih selang 1 hari aja. Ya, luar biasa. Ternyata mereka bisa. Tapi yang menarik adalah kelompok-kelompok devosional ini kan tadinya jalan menghidupi kelompoknya masing-masing lah dengan sebuah tenaga, dengan mungkin memakai prinsip bagaimana mengasihi Allah ya, dengan segenap pikiran, dengan segenap hati, dengan segenap tenaga. Ya. Tapi kan nanti apa istilahnya? Karena intinya devosi itu tidak boleh berhenti sebagai devosi kelompok saja. Devosi apa istilahnya primordial ya. Dia harus menjadi devosi umat, harus menjadi devosi gereja. Nah, kayak Rosario dulu memang dulu kelompok. Ya, betul. Di biara-biara. Ya. Tapi kan sekarang sudah jadi devosi gereja umat Allah. Nah, jadi arahnya memang harus ke sana. Yang sesuatu yang baik tidak boleh dimiliki sendiri, begitu kan. Nah, pada waktu kumpul itu masing-masing presentasi apa itu Legio, apa itu Kerahiman Ilahi, apa itu Serikat Xaverian, Vincentian. Xaverian juga ada kalau mau. Banyak soalnya. Lalu ada KTM ya. Tritunggal Maha Kudus ya. Mungkin nanti ada yang namanya San Egidio, mungkin nanti juga ada kelompok Emmaus. Kalau bisa kita buka di sini, mereka bisa masuk ya. Nah, ketika presentasi memperkenalkan diri, lalu apa yang dibuat, berapa jumlah anggota, ya juga sejarahnya begitu ya. Nah, mereka baru sadar loh, hebat ini ya, tingkat dunia gitu kan. Luar biasa. Artinya dilihat dari kesatuan besarnya nih, semua ini tingkat dunia begitu ada. Nah, kalau dikumpulkan ribuan ya. Nah, kenapa kalau misalnya dilihat di keuskupan itu kok kayaknya semua itu kecil-kecil, hanya gerakan kelompok saja. Nah, itu karena memang tidak kenal, tidak tahu. Maka kemudian saling presentasi, memperkenalkan diri. Lalu harapan saya, ya ini jadi milik bersama. Nah, kalau kemudian milik bersama, ya kita bisa bekerja sama. Supaya bisa bekerja sama, ya kita tampil bersama. Ya. Lalu supaya nanti juga menjadi devosi umat, devosi gereja, nah kita bersama-sama melayani gereja. Bersama-sama. Nah, maka saya ngetesnya di puncak tahun devosional. Ternyata bisa.
Nah, nanti dalam surat gembala, walaupun belum dibacakan, Kan tugas saya hanya baca Monsinyur. saya kutip sedikit ya, supaya nanti ini menjadi awal yang baik, karena tidak akan ada lagi mungkin tahun devosional Ya, ke depan, betul. tetapi devosional kan tetap Tetap berjalan. berjalan. Dan itu kalau bisa dalam tanda kutip disegerakan menjadi milik bersama, menjadi devosi umat. Maka nanti tugas kelompok-kelompok ini melayani umat lah. Melayani umat langsung lah ya. Umat juga akan langsung tahu yang namanya devosi ini sangat penting. Dan justru karena sangat banyak, kita menjadi kaya. Kalau saya hanya menghidupi satu kelompok devosi, ya, dan militan di situ, menjadi eksklusif. Eksklusif ya, betul sekali. Nah, mungkin saya malah juga tidak akan mudah untuk memperluas lingkaran pengaruh devosi yang baik ini. Tetapi kalau saya yang satu orang ini menghidupi 10 devosi, berarti saya kaya toh? Iya, betul. Nah, Itu yang disebut kekayaan. kekayaan, Iya, betul, kekayaan yang luar keanekaragaman biasa. itu kan hanya soal mengubah cara pandang, pandang. paradigma, Ya. pola pikir, mengambil sudut melihat. Itu Ya juga kan? yang menjadi kebanggaan sebagai seorang Katolik sebenarnya, Nah, Pak betul. Monsinyur, bahwa ya beda dari toko sebelah gitu ya. Kalau toko sebelah Kita sekarang nggak usah. Kata tidak perlu. oke deh. Ngomongin Pokoknya orang. bangga gitu lah Iya, ya. Bangga sebagai Katolik karena luar biasa kekayaannya, sangat banyak sekali. Memang kemarin yang menjadi kata yang digarisbawahi ya Romo ya dan Monsinyur ya, ketika kemarin pengenalan devosi ketika di APP kemarin, bahwa di situ diingatkan bahwa devosi itu hanya sebagai suplemen vitamin, artinya kan seperti itu. Yang utama tetap ekaristi Ya, yang paling utama, seperti itu. Kemarin diingatkan seperti itu Ya. di partai kami ya, berjalan seperti itu. Kalau namanya jadi Katolik itu harus terlatih melihat atau memilah-milah dengan benar, ya kan? Nah, kalau soal apa misalnya kedudukan devosi dibanding liturgi, ya kan? Ya, betul. Dan soal disposisi, yaitu di awal. Ya, betul. Di awal Ya. belum ada pokok soalnya Monsinyur. Ya, di gereja. Tapi di Iya, awal iya, kami sudah, di sudah, paroki kami sudah. membuat juga Monsinyur setelah dibuka di keuskupan itu Kristus Raja Semesta Alam, kami minggu ke 2 Advent langsung buka, kebetulan pas misalnya di Gua Maria, Ya, langsung. devosi udah masuk devosi ke Bunda Maria, lalu kami adorasi Langsung. semua umat satu paroki. Memang juga ketika katekese ke stasi-stasi, umat itu juga bertanya, Romo, ternyata devosi itu tidak hanya kepada Bunda Maria. Iya, betul. Setahu kami selama ini hanya Bunda Maria. Ada ya, memang kami katakan banyak devosi di tempat kita begitu. Safari kemarin Safari ya. begitu. Romonya Jangan- safari. Jangan dijawab satu aja nggak dihidupi. banyak. Kalau itu batin Monsinyur. Nanti artinya malah seneng mereka hanya setengah menghidupi. Iya, maka begitu banyak sekali ya. kelompok-kelompok devosi. Nah, ini berikutnya nih Monsinyur. Devosi kan jelas tidak sembarangan. Bagaimana sebuah devosi itu dianggap sah dalam gereja? Seperti apa itu Monsinyur? Mungkin Ya, itu tadi kalau misalnya kembali ke sejarah iya, ya. kembali lagi. Sejarah gereja itu sangat selektif, gereja sangat hati-hati. Ya. Nah, kalau misalnya kita katakan gereja itu sebetulnya memang kita keseluruhan, Ya, betul. tetapi nanti kan yang namanya dalam kebijakan dan keputusan itu ada dalam diri magisterium. Magisterium itu kuasa mengajar gereja, ya. Nah, karena dalam sejarah itu memang nanti ada yang dilarang, yang kelihatannya baik sekalipun, Ya. tetap harus hati-hati. Misalnya ada pengalaman, saya kasih contoh ya, Boleh Monsinyur. devosi kepada Rosa Mistika, ya, mungkin masih ada yang tersebar, dan teks yang Indonesia itu luar biasa bagus dan masih banyak orang yang menyebarkan, ya. Karena doanya seperti tidak ada salah. Oh, gitu. Ya, kalau melihat dari pesan-pesan Bunda Maria juga sepertinya tidak salah. Tidak salah. Ya, tapi sebetulnya itu dilarang karena dasar dari
devosi itu adalah penampakan Bunda Maria kepada seorang suster, Suster Pelerena namanya begitu, itu dinyatakan secara otentik salah ya. Karena sudah diselidiki. Nah, karena devosinya memang sudah berkembang di mana-mana dan cepat sekali karena doanya luar biasa, isinya bagus sekali. Maka kemudian sampai ada 12 kali larangan. 12 kali larangan maksudnya. Nah kebetulan di situs yang berbahasa Indonesia itu tidak ada sama sekali. Oh tidak ada. Ya. Nah kemudian ketemunya di situs berbahasa Inggris. Gitu. Dapat ternyata dilarang. Nah kenapa? Ternyata susternya sudah mundur begitu dari biara. Lalu ya ketemu ada apa istilahnya roh di balik itu. Ya bukan Bunda Maria begitu. Bunda Maria ya. Yang nantinya mengarahkan untuk tidak percaya kehadiran nyata Yesus lewat Ekaristi. Jadi semacam anti klerus begitu. Anti klerus. Nah, anti klerikal juga kan. halus sekali. Nah, seperti itu. Akhirnya kemudian dilarang. Ya. Tapi memang saya yakin masih tersebar karena kalau misalnya situs-situsnya tidak ketemu yang berbahasa Inggris itu terutama yang di Indonesia, yang situs berbahasa Indonesia itu ya seperti devosi milik gereja yang luar biasa gitu, yang harus dikembangkan begitu karena memang ada pesan untuk menyebarluaskan itu ya. Nah, ini hati-hati artinya gereja tidak sembarangan karena memutuskan misalnya juga soal penampakan itu otentik atau tidak otentik itu butuh proses yang sangat lama. Panjang ya. Ya, salah satu contohnya juga kalau pernah mendengar itu kisahnya Yulia Kim, Korea. Pernah dengar? belum. Dari Nangju, Korea. Oh gitu ya maksudnya. Ya. Nanti searching ya. Ya. Itu sudah sampai ke Bali juga dia waktu itu. Sudah ya. Banyak juga imam yang ikut. Karena kalau misalnya pas Jumat Agung dia terima sakramen itu ya langsung nanti berdarah dan dia juga semacam dapat stigmata begitu ya. Lalu ya suatu ketika ada hosti besar itu, hostinya imam itu yang keluar di samping kanan kiri tabernakel begitu ya. Ya. Nah kalau kita melihat langsung pasti langsung percaya ya. Iya langsung lihat ya. Ya buktinya ada. Iya betul sekali. Iya. Maka banyak sekali imam-imam saya sampai ke Bali di Indonesia ini banyak pengikutnya dulu. Gitu. Tapi sekarang kan nggak terdengar lagi. Tidak. Kenapa? Karena sudah diputuskan tidak otentik. Ya. Oleh keuskupan situ Korea dan juga dari Roma. Langsung. Nah, karena arahnya ternyata juga sama. Mau mengaburkan kehadiran nyata Kristus dalam Ekaristi oleh tangan imam begitu loh. Nah kita tuh tidak boleh sembarangan juga. Nanti ada hosti keluar dari apa kita terima langsung. Berarti harus benar-benar bisa melihat dengan sungguh. Justru kita sudah diberi tahu bahwa kehadiran keselamatan Kristus lewat sakramen Ekaristi itu lewat tangan imam ketika mempersembahkan misa. Dan itu terjadi pada waktu konsekrasi. Ya. Itu cara yang dipilih Yesus, maka Yesus tidak akan memilih cara yang lain. Nah, bahwa juga misalnya penampakan Yesus di apa istilahnya diklaim begitulah. Ada orang yang mendapat penampakan Yesus. Nah, ini juga harus hati-hati loh. Ya. Pokoknya harus hati-hati serba ini. Karena kalau Yesus sudah datang kan kiamat. Gimana tim kiamat tim? Yesus sering datang ini kan Yesus tidak memenuhi janjinya kan. Aku akan datang kembali ketika sudah kejaman. Nah, kalau tiba-tiba Yesus menampakkan diri kecuali itu yang disebut sebagai pewahyuan pribadi. Itu pun harus sangat diteliti. Lagi. Misalnya juga sangat sulit itu yang terjadi pada Santa Faustina, ya kan? Ya. Kapan perayaan Faustina? Monsinyur jangan tanya lagi Monsinyur. Seperti kita di sidang nih. Ya, terus kayak gini. Kemarin kan? Iya. Ya boleh kan dirayakan gini. Ya.
peringatan masih mau Bener ya, sudah panas. karena sudah ditetapkan sebagai santo dan sebetulnya karena di Indonesia juga ada mulai kita sudah wajib untuk merayakan ya Santa Faustina itu sebagai Rasul Keraiman. Kan dia juga mengklaim mendapat penampakan Yesus sampai kemudian digambar itu. Yeah. Nah, itu kan kalau dalam logika kita, kalau Yesus datang ya tadi itu kiamat ya. Kiamat. Ya betul. Ini kok Yesus datang, tapi kemudian disebut pewahyuan pribadi. Kan ada sesuatu yang mau disampaikan. Ya, maka juga penelitian ke Faustina itu kan banyak sekali, termasuk penelitian kepada Padre Pio, ya. Kan sempat dilarang juga. Nah, tapi akhirnya sudah ditetapkan sebagai santo. Itu artinya proses itu bisa mengantar sampai kepada keputusan yang otentik bahwa ini benar. Ya. Nah, kalau kita misalnya melihat di YouTube itu ada banyak sekali kesaksian-kesaksian ya, tidak usah langsung dipercaya. Jangan langsung percaya ya. Jangan langsung percaya. Tapi kalau avokat harus percaya. Harus percaya. Apakah dari sumber magisterium gereja gitu. Kalau ada kejadian di sini karena apa kita saya tidak langsung percaya. Oh, iya. Makanya tadi sambil nunggu tuh sambil lihat-lihat profilnya loh. Ya, seperti itu. Maka kemudian mudah sebetulnya menjadikan pengalaman iman, kemudian membuat doa, lalu disebarkan langsung bisa menjadi devosi. Ya. Ya, tapi kan tidak semudah itu, tidak semudah itu untuk diputuskan sebagai devosi yang benar, ya kan? Ya, membuatnya mudah, tapi buat diputuskan sebagai devosi tidak gampang. Juga ketika ada klaim bahwa doanya dikabulkan oleh santo ini, santo itu, ya kan? Lalu dia berterima kasih, kemudian sebagai tanda terima kasihnya membuat doa yang nanti dia sebarkan ke orang lain dengan maksud supaya melakukan yang sama, ya kan? Ya tidak semudah itu. Membuat doanya mudah. Nah, nanti semua akan menjadi keputusan formalnya itu oleh magisterium. Nah, termasuk misalnya tulisan, lagu aja kan butuh yang namanya nihil obstat dan imprimatur. Nah, ya. Ini yang perlu diketahui juga fungsinya. Udah bagus, ya itu. Nah, maka ya tidak gampang, tapi itulah Katolik itu luar biasa. Luar biasanya di situ. Ya, sangat teliti, nah, coba, sangat rapi. Gimana, siapa yang bisa memutuskan seseorang itu disebut kudus? Nah, kalau orang lain yang tidak menerima kan mengatakan itu kan buatan manusia. Betul. Mana ada manusia hidup yang masih berdosa menetapkan orang yang sudah mati ini sebagai orang kudus, ya kan? Nah, mereka berlogika gampang sekali untuk menolak. Mana bisa manusia menetapkan sesama saudaranya ini menjadi kudus. Ya. Karena kekudusan dan kesempurnaan itu adalah milik Allah. Nah, Gereja Katolik kan selalu dituduh begitu. Nanti dogma itu buatan manusia, menetapkan orang kudus buatan manusia, menyatakan otentisitas penampakan itu juga buatan manusia. Terus jawabnya gimana coba? Ayo. Waduh. Dari tadi jenengan saya lihat manduk-manduk ngerti atau enggak? Ngerti atau enggak? Sambil mikir. Coba misalnya ditanya itu, dikomplain karena kita ini terlalu banyak klaim. Banyak klaim ya. Terus jawabnya kita serahkan Bapak Uskup aja jawab lah. Iya, Bapak Uskup aja ya daripada salah ya. Yang kemudian menjadi ciri khas dari orang Katolik itu kan, ternyata pada tidak paham ini sendiri, tapi kepedean menganggap diri benar. Nah, itu kan. Kalau saya pede ya karena saya tahu yang benar gitu kan. Kalau nggak tahu ya jangan pede. Nanti ditanya malah. Coba jawabnya gimana itu? Saya pura-pura nggak tahu loh biar kejawab loh. Takut saya. Karena nanti ada yang menetapkan ajaran ini sebagai ajaran yang benar, bahkan berani membuat dogma. Dogma itu artinya ajaran yang wajib diterima benar, ya. Sebetulnya bukan dalam arti
tahu nggak tahu harus wajib menerima enggak. Ya. Artinya ini diputuskan juga pasti berdasarkan apa istilahnya tuntutan kriteria kebenaran yang meliputi banyak aspek logisnya, aspek historisnya, ya kan. Pokoknya semua terkena, dan kalau misalnya orang bertanya kita bisa menjawab. Ya, itu makanya udah sampai ditetapkan sebagai dogma. Itu kalau menurut saya sudah sebuah proses yang solid untuk menetapkan sesuatu menjadi dogma ini. Dan kalau gereja Katolik ditanya pasti bisa menjawab. Gitu. Sudah ada proses yang panjang, proses yang bukti-bukti yang jelas. Misalnya menetapkan dogma Maria dikandung tanpa noda. Ya. Nanti kalau tuduhan orang kan, mana ada manusia yang tidak berdosa. Lalu juga tidak ada ayatnya, gitu kan? Yang menyatakan secara harafiah, letterlek bahwa Maria itu dikandung tanpa noda. Pernah dengar pertanyaan itu enggak? Iya. Bisa jawab enggak? Nah ini waktunya Monsinyur yang perlu. Nah itu nanti kita bahas pada bulan Agustus. Iya, bulan Agustus. Tahun depan. Tahun depan, catat. Berarti bulan Agustus tahun depan kita undang Monsinyur lagi. Tapi harus buat acara. Tahun depan saya tunggu jawabannya. Sudah belajar belum? Udah banyak di Google, banyak di masa nggak dipelajari. Gitulah. Artinya kita harus tertarik sebetulnya. Harus tertarik untuk mengerti mengapa gereja sampai berani menetapkan dogma yang istilahnya mengandung risiko untuk ditolak, mengandung risiko untuk diejek, ya kan? Karena itu tadi masa manusia bisa menetapkan sesuatu yang menjadi hak Allah. Iya. Dan kebanyakan memang untuk menyerang seperti itu kan. Nah, gimana jawabnya itu? Balik lagi. Mau saya antar ya. Saya antar pelan-pelan supaya tidak. Kalau saya kasih jawaban langsung pasti nggak mengerti prosesnya kan? Ya. Ini dari pelan-pelan. Jadi gini, kita itu kan sebetulnya bukan kepedean, ya, bukan sok-sokan, bukan apa istilahnya, ya sombong juga bukan pasti. Tetapi ternyata kita itu punya penjamin, pengajar benar, ya. Gereja siapa? Apa ya? Tanya lagi. Kan kalau kebenaran itu mutlak hak Allah, kekudusan mutlak hak Allah, kesempurnaan mutlak hak Allah. Ya Allah sendiri, tetapi lewat Roh Kudus, ya. Kepadamu akan Bapa akan mengutus Roh penghibur, Roh kebenaran, ya, yang akan mengajarkan kamu tentang kebenaran, ya, dan dia akan mengajarkan apa yang didengarnya daripadaku. Artinya Roh Kudus juga tidak terpisah dari Yesus, menjamin kebenaran yang diajarkan oleh Yesus ini, ya. Maka kemudian kita sendiri dijamin tidak akan hancur sampai akhir zaman, ya, tidak akan dikuasai oleh apa istilahnya maut, ya. Sudah ada janji dan jaminan itu. Lalu ada penjamin dalam pengajaran benar ini, yaitu Roh Kudus. Nah karena itu sebenarnya gereja membuktikan bahwa memang berani memutuskan ini semua karena ada Roh Kudus, ya. Tapi untuk mengatakan bahwa itu bukan karya manusia, Ekaristi tadi, kehadiran Allah yang mengambil resiko untuk ditolak, dilecehkan karena kayak tadi roti sederhana, ya, tetapi kemudian diakui bahwa itu kehadiran nyata Kristus. Itu bukan pekerjaan imam ini, bukan. Bukan saya loh. Ya. Maka kalau nggak senang dengan saya tetap bisa. Tapi tadi dalam konteks liturginya sakramen ini bekerja lewat kuasa imamat.
Tapi kuasa imamat itu sebetulnya kan kuasa yang diberikan oleh Yesus sendiri, kuasa imamat Imam Agung Yesus itu. Maka sebetulnya itu juga kuasa Allah. Kuasa Allah. Yang bisa membuat mukjizat ya Allah sendiri, begitu. Artinya bahwa Allah bisa bekerja lewat tangan kita manusia, ya. Yang disebut kuasa imamat itu. Kemudian apa yang tidak mungkin, roti menjadi daging, faktanya sudah banyak terjadi. Satu kali saja itu sudah cukup sebetulnya. Kata-kata Yesus itu memang terbukti, ya. Dia pegang roti, inilah tubuhku. Ya kalau orang yang nggak ngerti kan dikira main-main atau masuk roti dibilang tubuhnya. Tapi kata-kata itu kata-kata ilahi, kata-kata yang hidup, hidup dan kekal, ya kan. Jadi punya kemampuan ilahi, begitulah. Maka kemudian memang kita terima pada saat Ekaristi oleh tangan imam ini terjadi yang namanya peristiwa transubstansiasi, perubahan-rubah dari roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Perubahan substansi lah, ya. Tapi apanya yang nampak itu tetap roti dan anggur, ya. Nah itu nanti dibuktikan ketika ada mukjizat itu sungguh-sungguh hanya daging, tidak ada apa sari-sari buah lagi. Yang darah juga sungguh-sungguh darah, tidak ada lagi sari-sari anggur. Nah gitu kan, artinya memang betul-betul berubah, walaupun yang dilihat tetap roti dan anggur. Itulah yang banyak kan dalam diri atau substansi yang kasat mata ini roti, tetapi ternyata itulah tubuh Tuhan, ya. Bahkan nanti kalau misalnya di YouTube itu ada penemuan darah Yesus, ya. Ada elemen darah Yesus yang ditemukan di bawah kalau nggak salah bait suci itu darahnya itu masih hidup, begitulah. Masih hidup, ya. Ya, Ron Wyatt itu, ya. Oke. Nah, kembali ke devosi. Ya. Udah banyak ini soalnya. Ya, untuk mengantar aja. Nah, kan saya tadi gini. Iya, betul. Banyak orang mengatakan doa kenapa tidak langsung pada Allah sendiri? Iya, betul. Gitu? Iya, nah, banyak. Mengikuti yang mana? Logika yang mana? Doa yang bisa lewat para kudus ini atau doa yang langsung kepada Allah? Ditanya lagi. Dalam hati lah, dalam hati kecil. Dalam hati kecil. Milih yang mana? Langsung kepada Allah. Nah. Pasti langsung kepada Allah. Langsung kan, nggak perlu perantara, tetapi kan dari hati maksudnya. Logikanya apa? Logikanya ya langsung saja. Kenapa harus pakai perantara? Kita kan juga dekat dengan Tuhan, dengan Allah. Berarti bukan Katolik. Ya? Sudah baptis belum? Udah lo bayi. Aduh, mateng ini saya. Ya. Jadi sebenarnya dari hati maksudnya selesai, ini belum selesai. Itu artinya ketika itu menjadi pertanyaan, ya, pertanyaan batin lah. Harusnya mencari sendiri jawabannya. Karena banyak di Google. Google lagi. Ya kan? Ya. Ilmu kita nggak kuat dengan Monsinyur dengan ya. Salah. Gantilah. Jadi logikanya nanti begini. Logikanya itu sebenarnya terang benderang, ya. Faktanya Yesus naik ke surga. Tapi keselamatan harus terus berlangsung. Karya keselamatan, penyelamatan itu tetap harus berlangsung, ya. Kalau Yesus punya logika bahwa hanya Dia yang bisa menyelamatkan, dan hanya Allah yang kemudian mengurusi semuanya, ya artinya Dia tidak perlu kembali ke surga. Tetap di sini, ya. Karena ya Dia belum selesai, artinya karena semua harus diselamatkan, kan? Iya, betul. Semua harus diselamatkan sampai generasi terakhir nanti menjelang kiamat itu. Kita artinya memang mau berkoar-koar bahwa Yesus satu-satunya penyelamat dan segala macam, kemudian hanya Yesus yang bisa menyelamatkan dan tidak butuh yang namanya perantaraan manusia ini, itu justru omong kosong. Ya, enggak? Kok bisa ngomong betul? Tadi belum selesai loh, Monsinyur. Ya, omong kosongnya itu karena harus membuktikan bahwa Yesus tetap bekerja sampai sekarang, ya.
Kalau mereka, ya Yesus bekerja dalam roh, Yesus mengampuni kita, Yesus menolong kita, Yesus dengan firman-Nya mengubah hidup kita, ya, itu tidak bisa dibuktikan. Ya. Tetapi lewat sakramen-sakramen ini, sakramen itu tanda. Tanda itu apa? Tanda itu apa? Kalau kita mau apa namanya tanya kan apa tandanya, itu apa buktinya. Jadi sakramen itu tanda, berarti dia bukti. Tanda dan sarana keselamatan, bukti dan alat keselamatan. Jadi karya keselamatan itu tetap berlangsung sampai sekarang lewat yang namanya sakramen. Tanda dan sarana keselamatan, tanda dan sarana kehadiran Allah yang menyelamatkan. Dari pengertiannya sudah sangat terang benderang. Jadi Yesus naik ke surga, dia meninggalkan yang namanya bukti dan alat untuk keselamatan itu dalam diri sakramen. Nah, sakramen besarnya itu ya sebetulnya gereja. Gereja, ya. Yesus sakramen Allah, Yesus bukti dan alat keselamatan dari Allah yang maha tinggi itu. Lalu gereja itu sakramennya Kristus. Tanda dan sarana keselamatan dari Kristus sang penyelamat itu yang tetap bekerja sampai sekarang. Nah, sakramen dalam gereja, sakramen gereja itu nanti secara detail ada 7 sakramen. Nah, itu proses dari bukti sesuatu yang nyata, sesuatu yang bisa di apa istilahnya buktikan, gitu. Nah, apa tandanya, apa buktinya? Maka unsur sakramen itu kan selalu ada yang namanya material dan forma. Materinya apa, formanya apa? Oke. Materinya ya kalau misalnya sakramen krisma ada minyak krisma, formanya terimalah tanda karunia Roh Kudus. Ya, besok ya, itu besok. Ya, itu. Nah, itu artinya semua bisa dilihat. Nah, kayak misalnya sering dituduh, ngapain ngaku dosa kepada manusia yang sama-sama berdosa? Yeah. Ngaku dosa yang langsung pada Allah, ya. Tapi gimana? Bisa nggak yang mengaku dosa langsung kepada Allah ini? Nggak bisa. Tahu Allah posisinya di mana, Allah mendengarkan doanya. Sudah diampunikan. Sudah diampunikan. Logika sederhananya ya. Kan, justru kita nggak bisa buktikan. Tapi kalau datang ke sakramen tobat, materinya adalah dosa yang kita agukan, formanya adalah absolusi pengampunan. Nanti kalau ditanya, dosamu sudah diampuni? Belum, sudah. Kalau sudah dapat pengampunan dosa sudah diampuni. Jelas. Nyata, ya. Lalu dosa yang diampuni yang mana? Yang tadi saya agukan, gitu kan? Kan konkret ini. Iya, betul sekali. Jelas itu jelas. Tadi belum selesai loh. Tadi belum selesai loh. Selama ini belum jelas ini karena memang buntu nanti. Buntu. Belum selesai. Tidak mau berusaha gitu kan. Nah, saya bilang begini. Tadi sampai kepada taraf yang namanya sakramen, bukti dan alat untuk selamat, dia juga menggunakan sarana manusia, perantaraan manusia. Karena memang dia sudah menyerahkan tugas itu kepadamu, kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Sudah jelas itu artinya tugas keselamatan itu diserahkan kepada gereja. Ya. Kalau Petrus di atas wadah sini kan kudirikan gerejaku pada Petrus ini. Ya. Maka kemudian tidak sulit untuk mengerti bahwa Allah juga istilahnya itu memberi kesempatan, peluang, partisipasi untuk istilahnya melengkapi karya keselamatan ini lewat yang namanya perantaraan para kudus, ya kan? Kenapa? Logikanya bukan Yesus tidak apa istilahnya kekurangan kekuatan untuk menyelamatkan. Bukan Yesus dalam arti butuh bantuan, bukan. Kita yang butuh bantuan.
Kita yang butuh bantuan karena kita ini lemah, rapuh, terbatas, ya kan? Sekali. Ya, kalau kemudian kita berpikir untuk mengerti karya keselamatan itu lewat Allah yang roh dan maha tinggi, maha besar ini, memang akan kesulitan, bisa meledak otak kita untuk memikirkan. Tapi kemudian ada peran yang namanya partisipatif, ya. Ya, tapi juga tidak sembarang melalui mereka yang sudah ditetapkan sebagai orang kudus. Bukan orang Jember, bukan orang Klaten, orang Bengkulu, orang kudus, apalagi orang Lampung. orang kudus. Artinya bahwa mereka punya kapasitas sebagai orang yang sudah dibenarkan. Doa orang benar didengarkan Allah. Nah, dalam Kristus tidak ada orang yang hidup maupun mati, karena dalam Kristus sama saja. Nah, yang sudah mati ini dan kemudian malah sudah menerima apa istilahnya mahkota kehidupan, menjadi rombongan para kudus tadi, ya, penghuni besar surga itu. Setiap hari berdoa, memuji dan memuliakan Allah. Kan doa itu ada doa pujian, doa permohonan, ya, dan yang lewat mereka itu tadi. Karena kita sebetulnya kan kalau doa pun adalah relasi dengan Allah, itu butuh yang namanya relasi yang baik, relasi yang sempurna. Tapi kalau kita banyak dosa sebenarnya kan tuh menghambat, ya. Tapi karena kemudian kita lewat jalur orang yang sudah dekat dengan Allah, ya, para kudus, ya kan dimungkinkan gitu loh. Akan sampai. Ya, banyak orang mengatakan Tuhan udah tahu apa yang kita mohon. Terus kita memilih malas berdoa. Ya. Data kebutuhan. Kita berlogika untuk menang, bahwa jalannya menjadi egois, ya kan? Ya tidak bisa, kita butuh ya harus berdoa. Tuhan udah tahu, tetapi kenapa tidak kamu minta, gitu kan? Ya, juga doa. Lalu kamu tidak layak sebetulnya mendoakan itu, ya, karena memang apa istilahnya syaratnya kurang lah. Tapi karena kemudian kita minta tolongnya sama orang yang sudah dekat dengan Tuhan, ya. Nah, yang paling ini harus diterima, ya, bukan soal ternyata Allah membeda-bedakan orang dalam arti tingkatan kekudusan, ya. Ya, sebenarnya tidak, tapi untuk logika kita manusia ya tetap masuk akal dan pantas bahwa Maria menjadi yang pertama. Yang pertama, ya. Mau kurang apa? Karena pilihan Allah aja dia memilih dia untuk menjadi ibu Yesus, kan? Allah aja memilih dia. Ya itu loh. Kok kita sombong malah menolak dia, tidak? Nah, ya itu kan. Dari logikanya udah salah kita kalau tidak memilih dia. Tuhan aja membuat dia yang pertama. Kalau misalnya kata-kata Yesus soal kapasitas bangkit dari mati itu, ya, anugerah kebangkitan ini, ya, dia sebagai putra sulung kebangkitan. Setelah itu orang-orang yang dikasihnya saking pedenya, ya. Kalau Maria dapat tempat pertama itu masuk, enggak, kita enggak perlu iri, karena dia yang paling setia mengikuti, ya kan? Ya, dari sampai di bawah kayu salib, ya, gitu. Maka kemudian tidak hanya boleh meminta tolong kepada Bunda Maria, tetapi harus meneladani Maria ini karena dia adalah contoh orang beriman pertama yang mengikuti kehendak Allah paling konsisten dari awal sampai akhir, sampai selesai. Padahal ini pertanyaan selanjutnya. Bapak Uskup kok sudah tahu gitu, ya? Kenapa dikirim ke saya? Ya, kita di prank berarti, ya? Udah, iya nih. Apa ngireng boleh? Ya, saya bisa membalik semua pertanyaan. Harusnya jangan dikirim berarti, ya. Jangan. Kita belajarnya yang kurang matang berarti, kan? Jangan kita lah, saya. Kita lah, tapi itu mungkin ya gambaran sebagai umat Katolik banyak yang masih seperti itu, masih banyak sekali yang perlu. Nggak banyak.
kami. Saya. Umat Katolik kami gitu ya. loh, Ya perlu sekali untuk lebih lagi memahami, lebih lagi mendalami. Ya, ada Romo. Iya, makanya tanya lagi Nggak Rama. pernah tanya soalnya. Udah tahu gitu ya. Udah dijawab. Udah siap geser lah. Maka memang kalau apa ya, sudah tahu gini betapa ya kalau pakai kata luar biasanya, betapa kayanya, betapa lengkapnya gereja Katolik itu ya terlalu sayang untuk ditinggalkan gitu. Ya. Tapi kita ngomong gitu tanpa penjelasan juga dia tidak menangkap sebenarnya apa yang luar biasa, apa itu. yang kaya, yang perlu dijelaskan juga kepada yang lain. Ya kayak tadi misalnya devosi itu hanya elemen suplemen, vitamin. Suplemen itu kan aku udah sehat tanpa vitamin, mungkin ada betul ya kan? ya. Sama suplemen tidak vitamin, butuh. bisa. Nah dia lupa bahwa suplemen itu kan melengkapi. Ya. Nah sehebat apapun kesehatan kita kalau tidak didukung oleh suplemen mungkin suatu ketika juga drop, tumbang juga ya Monsinyur ya. Begitu. Ya tapi nggak usah dipakai lah suplemen. Kata suplemen devosi itu. Ya memang kalau bisa disebut sebagai sarana bantu. Karena sarana utamanya adalah sakramen. Ya, sarana utamanya adalah sakramen. Devosi bisa menjadi sarana bantu, memang tidak dipaksa, tidak diwajibkan, itu menjadi keputusan bebas masing-masing umat beriman. Tetapi menurut saya logikanya, kalau kekayaan yang seperti itu tidak kita manfaatkan, ya kan rugi. Ya, yang rugi kita sendiri, gitulah. Nah, karena nanti tujuan dari devosi ini kita semakin kuat dalam iman, kita semakin kuat dalam persekutuan sebagai gereja, kita semakin kuat juga dalam pelayanan kasih kepada sesama, ya kan? Karena dari devosi itu ada contoh-contoh konkret juga. Devosi kepada Tante Peregrinus misalnya, itu pelindung penyakit kanker itu. Ya, itu karena dia berjuang ya mengatasi sakit kanker semacam itu, dari melihat kesetiaan orang di dalam penderitaan, ya itu sebetulnya contoh-contoh mengikuti tadi Kristus itu, ya. Berarti ada buah-buah yang pasti dan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita yang baru menderita sedikit sudah nggak tahan kan, yang nggak bisa untuk contoh. Nah makanya ini para kudus ini kalau menurut saya sudah melampaui yang namanya keterbatasan manusiawi itu, karena dia sudah mengerti yang namanya rahmat surgawi. Rahmat surgawi. Nanti yang pelindung misalnya para martir itu ya. Tadi saya khotbahkan sedikit tadi kan, gereja. Ya, kadang kita melihat orang kudus itu jauh sekali gitu ya. Tak terjangkau. Padahal baru orang kudusnya apalagi Yesus gitu kan. Tetapi kemudian kalau kita namanya menyukai istilahnya riwayat, kemudian apa yang mereka lakukan itu kita akan semuanya menjadi lebih dalam lagi. Ya, bukan untuk nanti tapi Pak itu menjadi inspirasi. Nah, saya membedakan kalau kepada para kudus kita bisa mengambilnya sebagai inspirasi. Itu yang mungkin salah satu atau dua hal yang baik yang diikuti. Tapi kalau pada Yesus tidak boleh disebut inspirasi. Kalau Yesus inspirasi hidupku, salah ya. Yesus apa? Yang utama dalam hidup saya. Ya. Katolik ya mau? Betul ya mau. Teladan ya, teladan utama. Nah, kalau melihat sisi Yesus itu lebih kepada yang ilahi, yang surgawi, yang sempurna, absolut ini, mungkin kita langsung merasa tidak sanggup. Kita punya pilihan yang paling utama, Bunda Maria. Walaupun tidak dalam arti mengalami kemartiran ya. Tapi pada para martir pun Yesus sudah memprediksikan itu. Kamu nanti akan lebih melakukan hal-hal yang lebih hebat, atau juga menerima katakanlah resiko dari mengimani Yesus itu, menyandang nama dia itu,
penderitaan yang lebih hebat dari Kristus, ya. Karena apa, misalnya nanti dipotong lidahnya, dipotong leher, dibakar di mana kan, kalau dilihat dari bentuk penderitaannya itu seolah-olah melebihi Yesus kan. Yeah. Tapi kenapa disebut tidak pernah melebihi, walaupun Yesus mengatakan itu nanti lebih hebat daripada penderitaanku. Kenapa disebut tidak melebihi? Ya, karena tadi teladan utamanya itu adalah Yesus sendiri. Pada saat itu memilih penghinaan dan penderitaan yang paling kejam. Konteks zaman itu yaitu orang disalibkan, dikatakan dia salib. Paling hina ya. Seperti itu. Ya, tapi ya tetap Nah, disebut yang paling berat karena dia mengerti apa yang dia lakukan, memikul dosa-dosa kita semua untuk menebus dosa. Nah, kalau kita mati kan kadang tidak ngerti juga karena dosanya yang mana. Padahal pun tapi kalau sudah tahu itu nanti yang dihitung adalah kekuatan iman, membela iman sampai mati, itu hitungannya. Bukan untuk menebus dosa siapa gitu, tidak. Tapi kalau Yesus itu menderita aja, karena tahu semua dosa manusia itu melukai hatinya, dan kemudian dia rela menanggung itu semua pada saat itu, maka kemudian disebut sebagai kurban silih, kurban tebusan, harga yang harus kita bayar, tapi karena kita nggak mampu, maka dibayar oleh Yesus, dengan catatan hanya dia yang paling layak dan pantas untuk menebus dosa. Maka itu motif dari penebusan itu adalah siapa yang paling layak dan pantas gitu. Tidak bisa manusia yang lain. Ini sudah tingkat tinggi nih. Ini yang tim ini juga sama ini, garuk-garuk lagi ada yang garuk. Saya terkesima dari Baik, luar biasa. Tapi ini luar biasa menurut saya, Romo. Bener, Romo. Biasa di Katolik gitu. Harus bangga, harus bersyukur. Kalau nggak hari ini, waduh. Udah lewat 1 jam ya. Belum. Masih lanjut ya. Kosong 1 jam lebih nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa. Kalau berdebat malah bisa sampai pagi. Waduh. Saya yang Ya, tangan ini. Ini tadi kan masih manggung-manggung dan setuju. Kalau saya biasanya umpan baliknya itu debat gitu loh. Artinya harus dikomplain gitu loh. Masa iya komplain maksudnya? Ya, untuk ini justru melatih supaya kan selalu ada yang namanya argumen itu ada peluang kelemahannya. Banyak orang mencari kelemahan dari argumen itu. Nah, kalau gitu berarti begini ya. Tapi ini tadi kok nggak ada. Baru belum. Coba misalnya dari yang dijelaskan tadi ya, ada yang nggak yang bisa dikomplain? Waduh, komplain lagi. Tim-tim ada kali. Ya, misalnya mungkin ada. Arwah untuk didoakan atau mendoakan kita. Nah, itu. Oh, ya. Itu tadi. Jadi kalau yang sudah ditetapkan sebagai orang kudus, ya, itu artinya dinyatakan secara otentik dia kudus, hidup dalam kebersamaan. Tapi itu jiwanya ya, jiwa ya. Nah, karena kan kalau mati itu kan namanya jiwa terpisah dari tubuh, tubuhnya hancur lebur. Tapi nanti ada yang namanya kebangkitan badan. Oke. Nah, percaya nggak bahwa Gereja Katolik itu menyelamatkan? Ya percaya, harus percaya. Dari mana argumennya? Sana dulu, tapi tanya sana dulu. Enggak, untuk mengantar sampai sana, nanti untuk menjawab sana. Tadi kan sudah saya jelaskan. Sakramen tadi kan? Ya. Ya, sakramen itu dilakukan oleh manusia dalam arti tata geraknya apa segala macam ya. Tetapi sebetulnya bukan karya manusia, itulah. Maka nanti dalam liturgi itu Ekaristi itu bukan karya manusia. Karena kalau manusia tidak mampu menyelamatkan. Yang mampu menyelamatkan hanya Allah. Nah, nanti kok Yesus bisa menyelamatkan padahal dia manusia, dia sungguh manusia, sungguh Allah ya. Itu nanti ke teologi inkarnasi ini
Advent nanti akan kita bahas ya. Nanti bisa stres kalau diberi sekarang ya. Belum waktunya. Ya, belum waktunya, padahal itu sudah dari dulu. Nah, maksud saya begini. Ya nyata, konkret karya keselamatan itu. Lalu kerja sakramen itu, karena dia bukan dalam tanda kutip sekedar karya manusia yang dalam arti tadi dengan sakramen imamat ini dia karya Allah, maka dia tidak terbatas ruang dan waktu. Dalam Yesus baik mati mau hidup itu nggak ada masalah itu kan, karena dia adalah Allah baik untuk orang hidup maupun orang mati. Nah, lewat bahasa Kristus yang pada saat ini melalui sakramen ini, dayanya juga bisa menjangkau mereka yang sudah mati. Yang kita tahu nanti ada orang yang belum sempurna dalam kekudusan, ada di api penyucian, ya kan? Nah, api penyucian. Karena gini, surga tempat maha suci. Sudah sering saya khotbahkan itu ya. Perintah itu, jadilah kamu sempurna seperti Bapamu di surga sempurna adanya. Itu sebetulnya untuk mengatakan kalau mau tinggal bersama Bapa di surga harus menjadi sempurna dalam kekudusan. Masalahnya pada saat orang mati dia masih membawa dosa. Berarti kalau dia dalam keadaan tidak suci, ya kan? Kalau mau berlogika nih. Berarti orang mati tidak otomatis karena orang kemudian ditentukan kudus atau tidaknya itu pada waktu atau yang dilakukan selama dia hidup, termasuk ketika menetapkan santo santa ini dengan tahapan nanti ada yang namanya beato beata, itu yang berbahagia ya, kemudian baru menjadi santo santa setelah misalnya ditambahi mukjizat lewat apa istilahnya doa tadi ya, prosesnya juga panjang gitu kan. Nah, baru kemudian dinyatakan bahwa dia kudus, sudah dipakai oleh Allah untuk menjadi sarana dan saluran pengabulan doa. Itu adanya sudah kudus, kriteria untuk menjadi santo dan santa sudah terpenuhi. Nah, itu aja kan prosesnya panjang ya. Nah, kalau yang matinya dalam keadaan berdosa ini bagaimana? Orang kan begitu kan? Iya. Ya. Adanya dia tidak langsung otomatis langsung masuk surga. Nah, kemudian ada yang namanya api penyucian. Mampir dulu ke sana, Mbak. Kopi. Ya, tapi kan orang pasti berpikir mati gak ada urusan gitu kan dengan kita yang hidup. Ya. Nah, orang yang udah menyerahkan yang mati ini pokoknya urusan Allah, kita tidak mau tahu, itu sebenarnya orang yang percaya pada fatalisme. Fatalisme itu misalnya ya mati ya udah nggak ada urusan lagi lah, mati nggak ada yang perlu misalnya diurusi lagi itu. Kalau mati kemudian tidak ada, semua selesai, semua habis, nah, saya katakan fatalisme, karena nanti baik mati sebagai orang cantik, mati sebagai orang ganteng, mati sebagai orang jelek, mati sebagai orang miskin, mati dikubur dengan peti dikasih emas, matinya ketubruk mobil, jatuh dari pesawat, nah, dimakan harimau. Yang ekstrem-ekstrem. Ya tadinya sama saja, tidak ada kenangan, ingatan apa-apa yang dilakukan pada nah, mungkin ada orang yang semacam itu berarti hidup hanya sekali, ya manfaatkanlah untuk menikmati apapun ya kan, yang nggak peduli dosa, nggak peduli karena orang berpikir bahwa setelah mati tidak ada apa-apa. Itu fatalisme. Tapi ternyata di batin kita, nurani kita itu tertanam yang namanya jiwa ini kekal. Jiwa ini terus hidup itu loh. Dan bahkan nanti ketika dia lepas dari tubuh itu malah membawa memori kenangan tentang perjalanan hidup kita ini ya.
Itu ada juga buku yang hidup setelah mati itu juga yang kemarin di Menteri Polhukam itu siapa Mahfud itu ya, dia mengutip itu. Nah kita tuh punya jawabannya ya, hidup setelah kematian ini sangat jelas di teologi kita gitu. Nah coba saya hanya mengatakan bahwa yang di api penyucian ini masih bisa diurus sebetulnya gitu sih singkatnya tadi, tapi saya antar supaya ngerti. Sekarang nih saya tanya ganti nih pertanyaannya. Iya, karena tadi. Iya. Karena yang ngurus siapa ya? Kita yang hidup ya. Nah, kalau misalnya kita yang hidup itu karena tadi sakramen itu kan pekerjaan Allah. Ya. Dalam Kristus kematian itu tidak menghalangi ya. Karena kerja sakramental ini, kerja Allah ini tidak terbatas ruang dan waktu. Oke lah, jadi walaupun waktunya ini waktu setelah mati kita, ruangnya kita sebut api penyucian ya. Itu kan konsep kita manusia. Nanti lamanya berapa, itu kan juga hitungan kita. Tapi untuk Allah itu kan tidak. Itu bahkan inilah nanti panjang sebetulnya. Kalau mau saya jelaskan waktu Allah nih ya. Jadi gini. Apakah Ekaristi menyelamatkan orang yang sudah meninggal ini, jiwa orang yang meninggal? Sakramen Ekaristi. Ya. Di mana buktinya? Baru mau tanya, tadi mau umpan balik. Jadi saya harus mengantar dulu, bukan muter-muter tapi pasti. Iya banyak. Iya enggak. Iya, tadi udah jawab iya. Buktinya di mana kerja Ekaristi menyelamatkan? Di mana yo? Tapi saya tidak mau mengatakan bahwa untuk selamat berarti harus jadi Katolik, ya kan? Karena tapi juga tidak usah jadi Katolik pun diselamatkan, tidak. Saya tidak mau pakai ekstrem-ekstrem itu, ya. Tetapi bahwa kita menyelamatkan jiwa-jiwa yang sudah ada di api penyucian itu tidak hanya jiwa-jiwa orang beriman, tetapi juga orang yang meninggal dalam kerahman Allah, gitu kan. Nah itu di doa syukur agung. Tiap Ekaristi kita doakan. Buktinya ya. Lah ya. Ngerti enggak doa syukur agung itu? Ngerti sih. Ya, tapi pada saat itu daya sakramen itu bekerja dan akan untuk kita tidak melakukannya sia-sia, maka kemudian istilahnya mungkin setiap menit, setiap hari ada orang yang diselamatkan, tapi kita tidak punya pengetahuan untuk mengatakan bahwa hari ini yang diselamatkan siapa, maka kita nyerahkan kepada kerahman Allah. Siapa yang sudah keluar dari situ, siapa tapi yang kita belum. punya keyakinan bahwa daya sakramental itu nah masa yang saudara seimannya tidak kita tolong. Lalu ini nanti semuanya bahan bulan November. Catat ya. Spill. Catat. Bulan November gereja itu kan ada 3 yang masih berjuang, yang sedang menderita, yang sudah bahagia, sudah mulia. Dan dalam Kristus ini tidak terpisah. Maka yang hidup dan yang sudah mulia ini istilahnya punya tugas ya untuk menolong yang menderita. Karena yang menderita tidak bisa menolong yang sedang bersiarah gitu kan. Tapi kesatuan doa antara yang mulia dengan yang bersiarah ini bisa menolong yang menderita. Berarti ketika misalnya tadi kan kita mendoakan arwah, ada ungkapan doakan kami juga, misalnya mendoakan arwah, tapi kita juga meminta untuk didoakan ketika di dunia. Tadi yang dikatakan Monsinyur berarti ya nggak salah. Kalau kemudian dia sudah kudus kan mendoakan, selama dia belum bisa berdoa ya kita nggak bisa maksa. Nggak bisa ditanya udah kudus belum doain saya. Ya itu artinya begini, kita kan kepada Allah yang sebetulnya juga kita tahu citra Allah, citra Bapa itu dalam diri Yesus. Tapi Yesus sendiri kita nggak pernah ketemu, ya. Yang doa juga kepada Allah yang tidak kelihatan ini kan juga tidak dalam arti kita punya hak untuk menuntut bukti.
setiap waktu berdoa lalu menuntut bukti, tidak ya. Nah itu nanti disebut iman. Iman itu sesuatu yang mengatasi akal budi. Secara akal kan kita bilang logis bahwa kita berdoa minta buktinya, dan bagaimana Tuhan mengabulkan itu juga kita minta buktinya, itu tuntutan akal. Tetapi ketika berhadapan dengan Allah yang maha luas, maha besar ini, akal kita tidak sanggup, kita punya yang namanya iman. Nah, ketika punya iman, punya pengharapan, kita doanya itu kan nggak pernah berhenti, dan tidak memakai logika kita. Nanti tunggu ada keputusan Bapak saya dinyatakan kudus baru saya berdoa, doakan kami ya kan enggak. Justru selalu itu ya. Doa yang tidak putus, doa yang tidak menyerah walaupun tidak jelas. Baru berani ngelawannya. Ya kan? Ya enggak? Ya kalau mau main logika pun bisa gitu loh. Tapi ini tadi nggak ada kata-kata kuncinya. Beriman itu kan justru ketika bisa melakukan apa yang tidak diketahui, seperti Abraham disuruh ke mana itu kan? Hijrah itu. Ya enggak tahu, tapi ya dia percaya gitu loh. Nah itu tadi mulai dari dia meninggal, atau misalnya intensi kita di Ekaristi itu kan supaya nanti berbahagia di surga dan menjadi pendoa. Kan sebenarnya logikanya setelah dia mulia, dia memang akan tugasnya berdoa, dia mendoakan kita. Nah mungkin juga di api penyucian itu ya berdoa dalam arti, tapi sebenarnya dia dalam arti dia sendiri sedang menderita dan butuh pertolongan gitulah. Logikanya. Seperti itu. Udah panjang ya, luar biasa pokoknya. Udah kemana-mana. Hostnya tidak bisa menjaga alur. Takut. Ya bukan, karena bukan takut, karena nggak ngerti. Ayo Ma. Kan dari tadi yang dilihat Bapak Uskup, Mbak Vita terus aku enggak kan. Waduh, salah duduk ini dari saya. Saya kan nggak hanya pandai, tapi kan cerdik kan. Baik. Tersenyum-senyum mereka. Jangan latihan aja juga mau masuk di mana. Kita mau tanya apa lagi nih, sempat bingung saya ini. Ke pengalaman Bapak Uskup. Iya, kayak lebih pengalaman itulah. Kalau masalah teologi kita pasti nggak harus banyak belajar. Berarti mulai hari ini harus banyak belajar lagi. Iya, di Google ya banyak sekali. Di situs Katolisitas, ekaristi.org itu adalah bahan-bahan apologetika. Yang pastinya tapi harus yang terpercaya juga kan Monsinyur kan. Kadang-kadang kan di internet juga ada yang itu ya. Ulangi lagi. Padahal saya sebut ya contoh yang saya sampaikan itu yang sudah bisa dijadikan referensi. Apa istilahnya nihil obstat dari gereja. Supaya tidak salah, itu ekaristi.org, kemudian Katolisitas. Nah, itu. Baik. Berikutnya. Yang hebat lah, jangan yang bingung udah mau nyari yang hebat. Baru 4 episode Monsinyur. Salah, ini harusnya 10 episode baru Monsinyur ini. Gak apa-apa belajar. Untuk pengalaman dulu aja kali ya. Pengalaman aja lah, pengalaman Bapak Uskup lah ya. Bapak Uskup dari awal sampai sekarang ini. Awal apa dulu ini? Awal apa? Awal hidup. Awal hidup lah. Menjadi imam atau jadi imam ya. Kepanjangan. Kepanjangan ya. Monsinyur udah pesta pera ini Mas. Enggak, mestinya juga punya devosi yang pernah Monsinyur jalani atau sampai saat ini mungkin masih dipegang teguh sampai sekarang. Adakah? Mau mengembalikan ke kelompok-kelompok lah. Saya tadi udah ngajar. Devosi sebanyak-banyaknya pokoknya ya. Maksudnya juga begitu ya, pengalaman juga kekayaan. Kalau sekarang kan apalagi ya, waktu jadi imam aja kan sudah harus apa istilahnya menunjukkan bahwa devosi itu semua baik. Kemudian tidak
tidak mengatakan ini lebih lebih hebat, baik ini dari lebih yang enak. lain. Karena kalau seperti itu nanti Menggiring ya, opini lagi. membuat tingkatan kekudusan juga di para kudus kan. Ya sebenarnya tidak, bahwa kemudian soal waktunya tidak bisa melaksanakan semua, tapi bahwa ketika masing-masing mengadakan juga bisa ikut. Banyak berarti. Ya. Maka jangan tanya pengalaman. Oh jangan ya. Pertanyaannya jangan. Tapi begini, kalau pengalaman Ya, misalnya pengalaman. dari sebelum jadi imam, Sebelum berarti. itu rosario. Rosario ya. Nah, itu bisa dibaca di buku Kenangan Tabisan Kemarin. Ada. Ya, Ya, kan? punya. Dulu yang namanya sekolah itu kalau mau ujian pasti novena rosario. Rosario selalu. Tapi itu sambil belajar nggak Monsinyur atau hanya menovena? Enggak, ya belajarnya gini, jadi kita gini. Belajar maksimal, Belajar wajib. maksimal. Wajib. Ya. Kita sudah belajar sekuat tenaga, bahwa kemudian nggak ada yang masuk. Itu nggak salah kan? Karena sudah maksimal. Mau dituntut lebih tinggi nggak bisa lagi, sudah belajar maksimal. Nah pada saat itu kan ada ruang yang namanya kita sebut sebagai keterbatasan kita, ketidakmampuan kita untuk menguasai semua. Nah ruang itulah yang kita isi dengan iman, dan kemudian kalau misalnya menyatakan dalam bentuk doa permohonan bantuan dari Allah, nah saya memilih novena. Ini setiap mau ujian SMP sudah mulai saya. SD belum? SD belum, ya belum mengenal, terlalu mengenal, tapi SD itu kayaknya nggak usah belajar pun tahu. Nggak kayak sekarang. Ya, tapi SMP saya sudah di asrama, sudah, jadi itu tadi ada keterbatasan yang menurut saya perlu diisi itu ruang keterbatasan dengan iman, dan yang saya pilih adalah novena. Ketika seminari menengah pasti seminari tinggi juga. Saya sebetulnya tidak kuat dalam memori itu, mengingat dan menghafal gitu ya. Yang kayak tadi yang saya minta untuk membantu mengingat ya Bunda Maria ya lewat novena ya, novena. Nah godaannya kan setelah imam makin banyak kurang waktu ya untuk kerja ya. Rosario mendosakan tiap hari, tapi kadang juga nggak selesai, nanti baru 2 peristiwa sudah tertidur, capek sekali misalnya. Tapi ya tidak untuk dicontoh. Karena yang paling benar itu yang ideal itu ketika kita bisa memilih waktu yang cocok, waktu yang mungkin secara rutinitas itu juga tidak berubah, maka jadi ritme khusus ya, ritme hidup begitu ya. Agak berubah-ubah saya, pernah yang namanya setiap jam 12 malam baru rosario, kemudian bisa maju jam 11, kadang bangun tidur ya kan. Nah, lalu kalau misalnya yang bulan-bulan bisa dilakukan bersama, bulan Mei bulan rosario ya mengikuti jadwal. Itu sebenarnya bisa bahagia sekali ketika rosario itu sudah saya doakan dalam kebersamaan gitu kan. Sebenarnya tidak punya beban untuk mendoakan yang sampai malam-malam terkatu-katu itu. Sudah bersama-sama tadi soalnya ya, gitu ya. Maka malam. Tapi betul kalau misalnya nggak rosario sehari dan hilang itu ya ada sesuatu yang hilang. Ya. Jadi uskup kayaknya sudah punya sudah kurang waktu. Tapi banyak orang mendoakan. Nah, masalahnya itu. Sekurang-kurangnya saya mendoakan setiap pagi kalau bisa. Jadi bukan masalah. Keuntungan. Iya, keuntungan ya. Jadi ketika saya mungkin ada kekhawatiran ya, kadang ada ya. Kekhawatiran tidak bisa bekerja dengan beban tugas yang banyak ini, kemudian ya dalam perjalanan saya juga mungkin kurang berdoa terus ya itu tadi banyak orang yang mendoakan bahkan tiap hari. Kalau saya soal keselamatan kayaknya nggak perlu diragukan itu lah. Orang mendoakan semua tiap hari. Para imamnya mendoakan tiap hari, umatnya mendoakan tiap hari, kok takut ya. Maka saya nggak peduli dengan kalau soal keselamatan ya
saya sudah sampai taraf ya, saya pasrahkan tadi. Mau mati kapan pun nggak apa-apa kan. Jangan ngeri ini. Tapi itu apa aja kekuatannya kan sudah didoakan tiap hari. Iya, tapi dan didoakannya itu tidak hanya doa biasa, di dalam doa syukur agung. Iya, betul. Lagi-lagi. Itu luar biasa. Nggak sepele itu kalau mau tahu. Nah mungkin nanti kalau misalnya kerja rohaninya ini di balik layar ini, para malaikat yang sibuk segala macam itu menjaga ini menjaga itu, nanti ada orang yang mungkin punya niat tidak baik ya itu. Karena saya tahu bahwa semakin dekat dengan Yesus kan semakin banyak serangan dari kuasa jahat itu. Tapi mungkin tidak pertama-tama mematikan secara fisik gitulah kalau menurut saya. Itu yang diserang itu rohani ya. Imam-imam ini diserang setan juga di sisi rohaninya gitu. Rohani. Nggak dibalik ya, nanti panjang ya. Baik, tadi dari pengalaman Bapak Oscar berarti dari kecil tadi sebenarnya sudah mulai tertanam. Kalau di kecil di keluarga sudah. Bapak itu nggak pernah putus untuk Nah, ini juga untuk garis bawah nih untuk sobat lokat dimanapun berada. Berarti harus ditanamkan. Dibaca jadi buku. Ditanamkan dari kecil, pokoknya dari kecil sehingga dibiasakan, akhirnya juga menjadi hal yang luar biasa dalam hidup, tetap dibawa sampai kapanpun. Ya mungkin juga dilupakan ya. Sekarang juga Rosario sih Romo. Rosario nih, tapi Rosarionya ganti. Mungkin Santa Nokia. Nggak ada Nokia lagi. Ya, tapi itu juga harus dilihat dari hati-hati. Iya. Serangan halusnya kan lewat sana teknologi. Ya. Kita bisa berjam-jam di situ. Tapi lupa sampai jarinya pegel. Padahal kalau Rosario mungkin paling banyak itu 45 menit. Betul, 45 menit. Ya. Kalau ngebut ya 30 ya. Main HP bisa 2 jam Android kan. Iya, kita ini berarti. Betul-betul sebetulnya kita dininabobokan, diserang secara halus sampai kemudian melupakan Tuhan ya. Warningnya. Nanti ya warningnya ini. Kita dianggap sudah mampu menentukan hidup kita sendiri. Itu nanti kembali kepada dosa kesombongan Adam itu gitu loh. Ya, kita diarahkan ke sana. Tapi saya juga percaya bahwa ini teknologi ini juga karya Roh Kudus di sisi tertentu ya. Ya, dua sisi berarti. Mempercepat untuk, artinya dia barang yang netral. Ya. Bisa dimanfaatkan. Tergantung pemakainya. Oleh kebaikan, tapi juga untuk kejahatan. Juga disalahgunakan kan. Nah, di sisi roh pemecah belahnya itu mereka sudah dapat banyak nih. Ya, hebat sekali kita saling membuli, saling menghancurkan, saling memfitnah, keluarga-keluarga bisa diadu, justru aja lewat status istrinya nulis suami tidak becus, kan sudah langsung ada langsung rusak itu kan. Nah, nanti kemudian teman-teman istrinya ikut membuli, baru tidak tahu apa-apa konteksnya, ya kan, ngeri. Nah itu teknologi yang dikuasai oleh roh pemecah belah ini ya. Nah, tapi di pihak lain kebenaran itu makin istilahnya dikerucutkan untuk segera ditemukan. Kenapa? Nah, setelah orang dibuat apa istilahnya bosan, capek oleh yang namanya berita tidak benar, hoax ya. Kita buka ini walaupun awalnya tertarik karena kita pikir itu menyajikan sesuatu yang benar, nggak taunya kita bisa emosi loh, misalnya dengan judul yang bombastis. Pas dibuka, ternyata Gunung Padang itu Atlantis yang hilang. Udah enggak, gue ingin banting tapi api sendiri. Bagaimana media nih? Coba. Iya. Yang paling menakutkan ini, benar ada yang ngomong itu. Saat ini namanya hilangnya para ahli. Karena semua bisa menjadi. Iya. Hilangnya yang namanya orang terlatih untuk berpikir benar, karena yang tersebar adalah hoax ya. Sampai menjadi sesuatu yang sangat biasa, jadi bohong itu biasa. Ya. Nah itu nanti kalau media massa, wartawan-wartawannya itu nanti juga sampai berfungsi sebagai jaksa, sebagai hakim ya kan, ada kasus itu dikejar terus sampai seolah-olah bahwa misalnya
eh, entah Kompas TV, entah Metro TV, entah apa, harus bisa membuktikan yang benar itu seperti apa. Ya nanti kan perannya hakim, perannya jaksa itu jadi hilang. Karena terus wartawannya ngejar itu, buktikan nanti sebagai media yang paling mengatakan kebenaran. Maka semua diungkit ya, udah anaknya buat apa, nanti ternyata keluarga ya itu nanti kena ya, ternyata bapaknya korupsi. Akhirnya kena itu, nanti mulai bicara soal karma, soal apa, pokoknya hilang para ahli yang harusnya diberi kesempatan untuk bicara, karena mereka sih nggak bisa masuk, ahlinya itu nggak dibutuhkan lagi karena semua menjadi ahli. Ya mungkin berkaitan dengan devosi tadi, berarti kita akan bisa terlepas dari yang seperti itu kalau kita kuat dalam devosi, tentunya begitu. Nah, iya. Ya itu yang sebenarnya. Kenapa kita nghabiskan waktu hanya untuk hal-hal dijebak oleh roh pemecah belah ini? Ya. Dan justru misalnya nanti yang emosi, yang apa segala macam itu, kenapa bisa berubah ketika dia mendoakan rosario? Yang tadinya secara logika ngapain doa harus diulang-ulang segala macam? Ya, justru itu melatih yang namanya. Nah, tapi ada yang namanya ranah rohaninya membantu di situ sampai mengerti betul. Kalau saya tadi marah mungkin sudah hancur lagi, tapi karena saya berdoa beda. Ya. Jadi ketahanan betul-betul bukan lagi tadi kan bukan suplemen, tapi sungguh-sungguh itu loh kuat kita dalam. Iya, ya justru karena kita terbatas, lemah dan rapuh, kita butuh banyak sarana bantu. Sarana utama aja kita tidak manfaatkan. Belum maksimal kita, ya tidak boleh yang namanya sudah, yang penting sudah ekaristi semua sudah beres, tidak. Karena masih banyak sekali yang tugas kita berat sekali, garam dan terang itu berat. Ya. Gimana? Masih ada roh. Kena mental saya nggak bisa berkata-kata lagi. Kena mental beneran malam ini ya, saya lagi juga ya. Dipecat nih dari orang Katolik ini. Untung saya tadi kan duduk sebelah sini. Bisa kan saya sambil lihat. Ya dilihat kamera terus. Kayaknya sudah semua tadi ya di zaman senior ya teman. Sampai nggak bisa minum, takutan. Minum. Takut tumpah. Aduh, tak menutupi. Baik, yang tadi sebenarnya sudah di awal sudah disampaikan oleh Monsinyur si harapan Monsinyur di tahun devosional termasuk dari doa yang didoakan. Mungkin ada dipertajam lagi Monsinyur untuk umat. Saya mau menyisakan apa? Kan ada tentang harapan itu. Iya. Kita sudah mulai. Iya. Nanti di surat gembala saya katakan terima kasih pada semuanya. Sudah berusaha maksimal. Walaupun hasilnya 0, tidak boleh ada yang menyalahkan. Karena tidak bisa dituntut lebih lagi karena sudah maksimal ini kan. Oke. Nah, yang tidak boleh adalah usaha-usaha yang setengah-setengah, minimalis. Ya. Maka kita berjuang untuk maksimal. Pokoknya nggak ada hasil nggak apa-apa, nggak akan saya salahkan. Karena sudah maksimal, nggak bisa dituntut lain. Ya. Lalu yang usaha maksimal kita ini kemarin sudah bisa memberi katakanlah sugesti lewat puncak ya, acara puncak devosional. Saya begini, kalau kekuatan kita terpisah-pisah dan lebih menekankan kelompok-kelompok, efeknya juga tidak kuat. Maka walaupun nanti berakhir tahun devosional, bukan berarti devosi berakhir. Yang kelompok-kelompok silakan jalan, tetapi nanti harus ada yang namanya tradisi kita bekerja sama. Ya, kayak puncak kemarin. Kolaborasi. Dengan event yang lebih besar lagi. Kalau kemarin 1.800. 1.800. Ya, jadi kalau hitungan strategis efek dari tradisi atau membuat sesuatu yang nanti berulang-ulang, itu juga yang dipakai misalnya soal kaderisasi. Tahun depan itu berarti kalau 2 kali lipat sudah harus 3.600. Bisa nggak? Bisa. Asal buat senior bersabda pasti. Lah ya itu kan yang kemarin kelompok yang maksimal berjuang itu sudah punya
kekuatan kayak gitu, nanti diperluas lagi pengaruhnya kepada yang lain, ya kan? Misalnya ya kerjasama dengan sekolah, nanti anak-anak SMA-nya atau SMP-nya yang apa istilahnya menjadi bagian dari panitia inti atau guru-gurunya, lalu guru anak sekolah kumpul di situ kan sudah ribuan, ditambah dari kelompok-kelompok ditambah umat, ya kan? 3.600 ya bisa, di tempat yang sama bisa. Apalagi nanti kita punya tempat yang lebih luas lagi, yang bisa nampung 5.000 dan begitu. Nah, saya kemudian berpikir KRK, karismatik ya. Ya. Kalau diikuti 3.000 orang, 5.000 orang menyanyikan lagu pujian yang sama, ya, kita boleh dengan bebas, apa istilahnya, apa tuh kalau itu istilahnya karismatik itu bahasa Inggrisnya apa sih? apa, lagu-lagu bukan pujian itu apa kalau bahasa Inggrisnya? Ih, gak ada yang tahu. Aduh. Ya tahu tapi nggak muncul. Apa tuh istilahnya? Worship, coba. Melakukan worship 5.000 orang, lagu-lagu karismatik, kayak kita kelas dengan ibadat yang mungkin KRK itu ada materi segala macam. Nggak mungkin tidak berdampak, nggak mungkin tidak menyentuh. 5.000 mulut loh yang nyanyi. Yeah. Tapi kalau hanya kelompok-kelompok kecil dan kemudian eksklusif ya tidak akan punya dampak. Nah, itu karismatiknya nanti kita kasih waktu sendiri di samping yang mereka rutin, ya kan, sebagai kelompok. Tapi dengan mengajak umat ini yang 5.000 orang ini harus pernah dalam 1 tahun. Lalu yang Taizé 5.000 orang meditasi, musiknya membangun suasana kontemplatif. 5.000 orang loh. Pegang lilin, doa, nanti ada renungannya, ya. Bersama-sama. Ya, anak muda aja bisa 5.000 orang. Muda tidur. Sudah itu loh. Lagu-lagu Keraiman sama, lagu-lagu KTM hampir sama, ya. Semua punya yang namanya cara berrelasi dengan Allah dalam bentuk doa dan pujian. Jadi baik semua itu, gitu loh. Nanti yang lagu-lagu Maria konser dikemas dulu dengan rosarionya, ya. 5.000 orang perarakan membawa lilin, mengarah patung. 5.000 loh ini. Kita Bayangkan dulu ya. Nah, menurut saya enggak mustahil, tiga paroki di Bandar Lampung aja udah cukup. Untuk membuka 5.000, kenapa tidak? Nah, maka devosi ini juga harus menjadi devosi umat, devosi gereja, kita bersama-sama. Keraiman nilai kan sudah masuk di mana-mana. Nah, di Palembang sudah ada kongres ini. Nah, nanti pokoknya selama orang berpikir itu eksklusif, tidak akan berkembang. Padahal dia punya tugas untuk mengembangkan, kan? Ya, mengembangkan yang paling ideal itu adalah ketika devosi itu menjadi devosi gereja, devosi bersama-sama. Saya pasti mendukung. Maka Saya sudah mengalami semua. tidak menjadi masalah kalau orang Katolik punya beberapa devosi, Mas ya? Tidak masalah lah. Masalah. Kayak anak. Kayak Gitu, Mbak. nggak hanya satu seperti itu. Ya kalau Lagi. Iya. hanya satu kemudian mengatakan saya Eksklusif cocoknya paling nih, cocok nah ini, kemudian nggak bisa bekerja sama dengan yang lain. Ya boleh, tapi kan kita tidak diatur oleh yang namanya ego, bahkan ketika itu ego hati nurani, kan? Seolah-olah saya yang harus istilahnya dikenal seperti itu yang sering saya tekankan, kan. Sekarang saya diserang. Karena itu para romo nih, kan. Sana ya berarti. Style kayak kayak. pribadi yang kemudian ketika misalnya dapat kritik umat terus dia saya itu orangnya begini kok, terus memang nggak boleh, kan. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Iya,
Nggak tahu sih. Ya dari retret kemarin. Aduh kena mental. Dari retret kemarin kita sudah nekankan juga yang ikut misa requiem kemarin Romulo Kasik. Nah, kan saya ulangi lagi style pribadi itu mau ditunjukkan untuk apa? Karena kita punya style yang sama, yaitu menjadi alter Kristus. Bahkan ketika kita melayani sakramen ini, kita bertindak in persona Christi, bukan Kristus yang bertindak atas nama kita. Kembali. Nah, kalau mau dipertanyakan style pribadinya atau kemudian menutupi lex credendi bukan yang ini ya, tata kerjanya sakramen itu ya. Nah, itu kan berarti kebalik. Kebalik. Jadi dari orang Katolik itu nggak boleh sebetulnya mengatakan harus memaklumi saya itu orang seperti ini. Saya itu memang begini gitu ya. Nggak boleh. Karena kita ditekankan oleh Santo Paulus sudah harus menjadi seperti Kristus. Seperti Kristus. Itu nggak main-main loh. Lalu nanti diangkat menjadi anak Allah, mewartakan kebaikan, melakukan cinta kasih yang tidak biasa. Kasih agape ini nggak biasa. Tadi saya ulangi lagi, kasih agape itu sabar, murah hati, tidak pendendam, tidak sombong, tidak memarah. Ya. Itu semua harus dimiliki. Nah, iya. Nggak boleh Ya, ego. bahwa wajahnya berbeda-beda tidak apa-apa, tapi kemudian yang mau disampaikan sama. Citra Allah dalam diri Kristus. In persona Christi loh. Jadi dalam lagi nih. Jangan sampai yang besar itu kita tutupi dengan style pribadi. Ya tapi berat juga. Tidak mudah. Tapi ya itu yang juga saya ulangi, dalam Kristus ada yang namanya daya transformasi. Tapi lebih dari itu transfigurasi. Itu sering saya pakai karena untuk membuktikan bahwa kita bukan lagi istilahnya manusia biasa. Ya. Bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam diriku. Sudah lengkap loh. Sudah lengkap. Kalau ada misalnya orang yang, saya tadi marah, nah, misalnya juga teman uskup cerita, tadi saya marah, aku hidup kok marah terus. Yang boleh marah siapa? Yang boleh. Waktu itu ada yang memakai argumen, Yesus saja marah, masa kita nggak boleh? Nah, itu kan kebalik ya. Oh, sudah ngantuk. Kebalik itu kan. Kalau misalnya Kristus saja marah, masa kita nggak boleh? Itu berarti kita menyamakan Kristus kan, mengatakan lebih besar dari Kristus. Ya. Kenapa Kristus boleh marah? Ya karena dia benar. Kenapa kita nggak boleh marah? Ya kita nggak benar. Kenapa Yesus menghakimi? Karena dia hakim. Kenapa kita nggak boleh mengadili? Karena bukan hakim. Ya logikanya gitu. Kenapa kita menghakimi orang lain? Kita bukan hakim. Tugas kita malah berjuang untuk keadilan bersama, begitu kan. Berjuang juga untuk menjadi kudus, menjadi sempurna. Itu memang sibuk sekali kita ini. Nggak usah sampai menghakimi orang lain, mengurusi diri sendiri aja susah. Tapi Yesus punya hak untuk itu. Kenapa kita tidak boleh membunuh? Kenapa tuh? Allah boleh membunuh ya? Boleh. Ya, tiap hari nyabutin. Nggak berkuasa kita atas roh. Makanya. Tidak berkuasa. Ya, karena dia yang punya, gitu kan. Dia yang punya, dia yang ngambil. Ya, itu Ayub itu kan. Ya, seturut kehendak Tuhan itu semua terjadi. Jadi, untuk membedakan bahwa kita manusia ini sebetulnya tidak punya hak apa-apa yang mengatasnamakan Allah gitu sebetulnya. Ya, tapi kalau kasih memang mengasihi kalau bisa dengan kasih agape ini, kasihnya Kristus sendiri. Itu ngeri. Ya sebenarnya dalam sekali begitulah ya.
tapi belum apa-apa. Belum ya. Kalau nanti dibandingkan para kudus yang sudah sampai taraf mistik, kemudian bisa merasakan penderitaan Kristus itu sampai diberi anugerah stigmata, itu kan sudah tingkat tinggi. Ya. Iya. Baik, luar biasa, sudah dirangkum semuanya kayak sudah. ini ya. Selesai, makanya nggak usah pernah minta lagi. Iya Bapak Uskup, luar biasa. Semuanya sudah, pesannya tadi dari awal sampai di akhir tadi pesannya, saya yakin Sobat Pokat ketika menyaksikan ini sudah bisa menerima pesan yang banyak sekali Saya sebenarnya. pada pingsan di rumah. Saya juga hampir pingsan ini pastinya. Kena mental hari ini ya. Tapi Saya nggak 2 kali kena mental. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, justru supaya makin terlatih. Ya, ya terima kasih luar biasa Monsinyur sudah hadir bersama kami, membersamai juga Sobat Pokat yang tentunya nanti akan mengetahui banyak sekali kekayaan-kekayaan yang tadi sudah kita bahas dari awal sampai akhir, pesan-pesan yang luar biasa. Yang nonton cuma 16 ini. Sudah pada ngantuk. 16 ya? Enggak kok, udah ratusan ya kita ya. Oke, baik, terima kasih Sobat Pokat untuk hari ini. Jangan lupa ya, melihat, mengambil, melaksanakan, dan berbuah dalam kehidupan sehari-hari, terutama di pengunjung tahun devotional ini. Kayak bacaan hari ini ya. Ya, baik, itu luar biasa. Lalu Nyontek berarti. kenal aja. Padahal belum bisa loh tadi. Besok loh bisanya. Baik, pokoknya tetap ikuti terus kami. Tentunya hari ini adalah episode yang sangat khusus, yang luar biasa. Khusus dan spesial. Coba Romo Sulatin, coba kesannya gimana hari ini episodenya? Mantap, Bu, keren begitu. Makanya saya bingung mau sampai tanya. Saya belum minum lagi aja. Baik, terima kasih. Itu saja dari kami. Terima kasih Monsinyur di waktunya yang sangat sibuk sekali. Besok harus menerimakan sakramen Krisma juga. Terima kasih luar biasa. Dan jangan lupa setelah menonton jangan lupa like, subscribe dulu. Oh, subscribe dulu. Like, komen, subscribe dan share tentunya untuk. Jangan lupa tekan tombol lonceng. Oh, gitu. Oke, supaya baik. dapat notifikasi dari Pokat. Ini sebenarnya tidak terlalu menantang Pokat ini. Kalau situ duren ya. Duren nanti. Ayo pikirkan. Saya sudah apa tadi? Ditunggu dulu. Oh, bukan. Sudah berani memberi persembahan duren. Ditaruh di depan altar. Dan sudah dibuka. Coba bayangkan memimpin Perayaan Ekaristi. sakramen digoda oleh bau duren. Seriring ya. Aku mau bilang ini sialan ini. Nggak boleh Ya tidak boleh tapi sialan itu sebetulnya. Kenapa pas misa pula dibuka? Bukan, sialan itu kebijakan tingkat tinggi sebetulnya. Ya kan? Kita sudah nyiapkan semua matang-matang, kita tahu apa misalnya nggak jadi ya. Kan kita bilangnya sialan. Nah, tapi itu sebenarnya dalam taraf menertawakan diri sendiri. Saya tulis di buku kenangan itu, orang yang sudah bisa sampai pada menertawakan diri sendiri, itu orang yang sebetulnya mau hidup dimanapun bisa. Apalagi ada duren tadi. Jangan itu ya, besok lagi jangan ya, itu mengganggu konsentrasi. Ya tajam saja. Di altar memang ya. Di altar itu menyengat sekali. Orang saya yang melihat saja mau ngambil, apalagi Bapak. Padahal saya nggak di situ tadi. Bukan, saya tidak terlalu suka karena hanya sedikit. Kalau banyak sih mau. Kalau hanya yang di depan altar tadi ya kurang lah. Kurang banyak Ya, berarti. waktu dibawa ke pastoran ada temannya 1 karung. Itu baru. Oh, ya itu dicatat ya. Tunggu musim depan, musim tahun depan. Oke, baik. Terima kasih, begitu saja. Sampai jumpa Sobat Pokat di episode berikutnya. Boleh kasih dadah ke sana. Terima kasih berkatnya.